Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, para sahabat alumni Mutiara Bangsa dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Santri Mutiara Bangsa yang sempat menengok kajian ini. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih puasa dengan topik puasa sebagai bagian rukun Islam. Nah, tak terasa kita sudah masuk di hari yang ketiga puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa hingga hari ke-30 nanti. Ya. Oke, kita mulai. Yang pertama perlu kita ketahui adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, kedudukannya wajib dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, namun perlu kita cermati bersama beberapa hal agar kita tidak salah kaprah atau gagal paham ketika memahami terkait dengan puasa ini. Apa saja itu? Yang pertama, klasifikasi ibadah puasa, kemudian puasa sebagai bagian rukun Islam, dan awal mula puasa diwajibkan. Nah, sehingga puasa yang kita jalankan merupakan salah satu ibadah yang memang perlu kita ketahui asal-usulnya. Jika sholat 5 waktu merupakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada masa silam, lalu puasa ini asal mulanya bagaimana? Nah, perlu kita cari asal usulnya. Meskipun nanti dalam kajian ini dijelaskan secara singkat, setidaknya bisa memberikan gambaran kita tentang konteks peristiwa yang melatar belakangi diwajibkannya puasa Ramadan ini. Baik, yang pertama perlu kita ketahui adalah tentang klasifikasi puasa. Ya, klasifikasi puasa dalam hal ini ditinjau dari segi hukumnya. Nah, dari segi hukumnya, puasa itu ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Namun di dalam bagian lain ada juga yang mengatakan bahwasanya puasa itu bisa wajib, sunnah, haram, bahkan makruh. Nah, namun sekali lagi yang perlu kita tekankan di sini adalah tentang kewajiban puasa Ramadan, yang dalam hal ini di dalam bahasanya Yusuf Qaradawi dikatakan bahwasanya puasa Ramadan ini hukumnya fardu ain, yaitu wajib yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan gambaran masa dan juga waktunya. Karena apa dikhususkan? Diikat dengan zaman atau waktu tertentu, yaitu apa? Bulan Ramadan. Nah, namun di dalam hal lain ada puasa yang wajib, yang itu berdasarkan sebab-sebab yang melatar belakanginya. Bisa jadi sebab itu karena memang dalam rangka membayar hutang atau denda kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Puasa kafarat. Ya, kafaratul yamin, kafaratul zihar, kafaratul qatlil khata'i, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada puasa nazar. Nah, puasa nazar ini sifatnya kan sebenarnya itu sebuah kewajiban yang harus dia bayar, yang kewajiban itu dimunculkan oleh pelaku itu sendiri. Misalnya
saya akan puasa nazar jika saya di semester ini bisa mendapatkan nilai IP, ya, nilai 4,0. Nah, artinya dengan mendapatkan nilai 4,0 ini, ya, kita wajib memenuhi apa yang telah kita janjikan kepada diri kita sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan puasa nazar. Misalnya, kalau saya naik kelas dan mendapatkan ranking 1, saya akan berpuasa nazar. Ya, berpuasa nazar 1 hari atau seminggu. Nah, itu harus wajib dilaksanakan. Karena apa? Itu sifatnya wajib. Padahal wajibnya memang dari diri sendiri. Nah, karena itu yang perlu ditekankan di sini adalah terkait dengan kewajiban puasa Ramadan yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam itu sendiri, yang tentunya bisa menjadi hal penting bagi kehidupan seorang muslim yang melaksanakannya. Nah, yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah terkait dengan puasa Ramadan sebagai rukun Islam. Nah, sebagai salah satu rukun Islam, puasa ini memiliki kedudukan yang jelas dari segi hukumnya. Ya, ketetapannya bisa kita lihat dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma' ulama. Nah, dari Al-Quran sendiri dijelaskan terkait dengan kewajiban puasa Ramadan ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Nah, kalau sampai 187 itu sudah kriteria-kriteria dan juga pembagian hingga masa pelaksanaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Itu surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Nah, di sini yang akan Ustadz jelaskan sedikit yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 saja. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu atau kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, kemarin sudah disinggung terkait dengan derajat takwa, tatakun. Nah, takwa di sini ya kalau kita artikan, dari dulu ketika SMP, takwa secara simpel adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dalam hal ini takwa di bulan Ramadan ini bukan saja niat untuk menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah saja. Akan tetapi lebih dari itu, kita berupaya untuk meningkatkan diri untuk semakin lebih baik dari segi ibadah dan juga pola hidup kita, pola hidup sehat kita, semuanya ini kita berupaya untuk kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Sehingga derajat takwa ini bukan saja dilihat dari segi syariah saja, tetapi juga dari segi kehidupan yang bisa kita rasakan akibatnya nanti setelah bulan puasa ini. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, dalil yang bisa kita lihat dari hadis. Ya, sebenarnya ada beberapa hadis yang perlu kita cermati di sini. Namun di sini hanya satu yang saya tampilkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar, bahwasanya Islam itu berarti ya kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika kamu telah mampu jalannya. Nah itu, ya ini kan juga secara makna ini menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, dalam hadis lain, ya seperti tadi di awal udah saya singgung, yaitu terkait dengan hadis yang menempatkan puasa sebagai rukun Islam yang keempat, yaitu bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, hal itu. Namun di dalam hal lain, dalam hadis lain juga dijelaskan terkait dengan ya kewajiban puasa Ramadan ini. Nah, namun yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwasanya hadis yang digunakan sebagai landasan ini memang betul-betul sudah dipastikan sebagai hadis yang mutawatir, yang betul-betul dari Rasulullah SAW, sahih kedudukannya, dan juga bisa dipertanggungjawabkan manakala kita pergunakan sebagai dalil landasan puasa Ramadan. Nah, adapun dari ijma ulama, ya kita ketahui bahwasanya sejak dulu masa Nabi hingga sekarang para ulama sepakat akan kewajiban puasa Ramadan ini. Dan jika diamati, belum ada yang berani menyimpang atau melawan ketentuan tersebut. Jadi ketentuan hukum puasa ini wajib, belum ada yang menentang. Nah, puasa itu nggak usah wajib, nggak usah dilaksanakan, nggak apa-apa, belum ada. Nah, artinya apa? Kesepakatan ini betul-betul dijalankan dari dulu hingga sekarang. Nah, namun demikian, ya ketika ada seorang yang mengingkari kewajiban puasa atau mungkin sedikit meragukan, bahkan meremehkannya, naudzubillah, para ulama sepakat memberi status orang tersebut sebagai kafir atau murtad. Namun hal ini ya tidak berlaku bagi saudara kita yang baru mengenal Islam, misalnya baru masuk Islam atau betul-betul memang baru belajar karena pertaubatan, karena awalnya dia tidak mengenal Islam sangat mendalam. Nah, karena itu ya perlu berhati-hati ketika kita di bulan puasa ini tidak menjalankan puasa, naudzubillah, dan kita juga meremehkannya. Puasa paling cuman begitu. Puasa itu paling ya cuman menahan lapar, kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak boleh seperti itu. Nah, tetap kita niatkan bahwasanya menjalankan puasa ini dalam rangka memang syiar Islam dan juga menjalankan perintah Allah, dan juga kita belajar untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Nah, dan yang terakhir, nah ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya awal mula puasa diwajibkan itu sejak kapan? Nah, dalam sejarah kalau kita mau membacanya, ya ketika Islam baru di Mekah, ya ini kan boleh dikatakan sebagai masa peletakan dasar akidah, pendalaman pokok tauhid, dan juga menguatkan tegaknya keimanan, akhlak baik dalam akal maupun hati. Ya akhlak itu bukan hanya dalam akal saja, tapi dalam hati saja. Bukan hanya dalam akal, melainkan juga dalam hati pula. Selain itu juga menjadi masa penyucian, ya, dari masa peninggalan
jahiliyah, baik dalam akidah, pemikiran, akhlak, dan juga jalan hidup. Nah, ketika Islam masih di Mekah, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah itu masa penyucian dari peninggalan-peninggalan jahiliyah. Nah, ini setelah hijrah ke Madinah, barulah ya umat Islam ini sudah menjadi komunitas yang kuat. Bahkan sudah bisa disebut sebagai komunitas yang berbeda dan istimewa. Kalau di dalam Al-Qur'an sudah mendapat panggilan secara khusus dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dulu di Mekah masih apa? Ya ayyuhan nasu, berlaku untuk semuanya. Kalau sudah di Madinah sudah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sejak itulah disyariatkan kewajiban-kewajiban, ada batas-batas dan juga aturan-aturan hukum dari Allah. Nah, salah satunya ini adalah puasa. Nah, kapan tepatnya? Yaitu tepatnya pada tahun kedua Hijriah, di mana pada tahun tersebut juga mulai diwajibkan adanya jihad atau perang. Nah, perang pada masa Rasulullah pada masa tersebut ini dalam rangka apa? Memperluas dakwah Islam ke berbagai daerah yang ada di sekitar Madinah dan juga Mekah saat itu. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Nabi sendiri ya ini wafat setelah menjalankan puasa 9 kali bulan Ramadan. Nah, selebihnya ya bisa nanti dicek di kitab-kitab sejarah peradaban Islam supaya kita bisa lebih detail untuk mengetahui hal tersebut. Namun di pendapat lain ada yang mengatakan bahwasanya puasa ini diwajibkan sebagai bentuk kepedulian dari orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang kaya, supaya mereka juga peduli terhadap orang-orang fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin itu ya mereka yang memang tidak sanggup makan sehari-harinya. Nah, ketika puasa ini diwajibkan, maka secara tidak langsung orang yang kaya juga merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang fakir miskin dalam kesehariannya. Nah, itu di pendapat yang lain. Nah, oleh karena itu ya sebagai kesimpulan bahwasanya puasa ini ya perlu dicermati klasifikasi dan juga kedudukan hukumnya. Jangan asal melaksanakan puasa tanpa mengetahui ilmu dan juga kedudukan syarat-syarat dan juga rukun yang ada di dalamnya. Nah, sejauh ini ya puasa memang ya sudah menjadi satu ibadah yang memang diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma'. Belum ada yang menyatakan bahwasanya puasa ini tidak perlu dilakukan, atau ada yang mungkin ya sampai ingin menghapus kewajiban puasa ini. Nah, boleh dikatakan bahwasanya belajar syariat tentang puasa itu penting, tapi ya mengetahui sejarah awal mula puasa ini juga menjadi bagian yang penting pula, supaya apa? Kita juga mengetahui konteks dan hikmah di balik itu semua. Nah, yang terakhir, puasa itu ibadah bersejarah yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam kita. Mari kita senantiasa belajar, ya bukan hanya dari segi pengetahuan fikih, tapi juga kita perlu mengetahui sejarah awal mula ya ibadah-ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Ya, kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, tentunya dari saya pribadi, mohon koreksinya, dan jika itu benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.